Sebenarnya seorang pedagang, seorang pengusaha itu nggak langsung hebat ya, nggak langsung, maksudnya yang dibayangkan itu tidak sesuai dengan yang kenyataan yang kita lakukan. UKM ini kan termasuk juga pempek. Jadi kondisi pandemi saat ini kita banyak sekali jadi untuk pengusaha muda khususnya jangan malu, itu yang pertama. Jangan malu dengan namanya entrepreneur, karena apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bertemu lagi bersama saya Sumarti Berita SMA dalam acara Dunia Kita Kece dan Bukan TV. Pada episode kali ini saya akan berbicara dengan ibu yang sangat cantik ya. Kemudian dia juga seorang pengusaha di Kota Palembang. Apalagi usahanya ini benar-benar berkaitan dengan Kota Palembang, kuliner ya, mungkin bisa ditebak. Pempek Cek Molek itu, dan yang paling penting adalah beliau juga seorang ketua dari sebuah asosiasi yang dinamakan Aspek Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang. Oke, kita akan langsung bertemu dengan Mbak Yeni. Apa kabar Mbak Yeni? Baik, alhamdulillah. Apa nih hari ini kayaknya? Iya, biasa lah ya, rutin hari-hari ya, rutin kita hari-hari. Karena saya seorang pedagang pempek, jadi rutinitas hari-hari juga wajibnya ada urusan dapur produksi dulu. Iya. Mungkin banyak yang penasaran siapa itu Mbak Yeni. Mungkin kita bisa langsung minta Mbak Yeni untuk memperkenalkan diri kepada para pemirsa dan dari KPIT. Siapa Mbak Yeni? Mungkin lebih dirinya jangan Mbak ya. Oh iya, siapa karena kita nih biasanya dipanggil oleh Cek. Oh Cek ya. Jadi kebanyakan sekarang ini manggilnya Cek Molek gitu kan, karena nama besar saya Cek Molek dan Cek Molek, jadi dipanggilnya Yeni Cek Molek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Yeni Cek Molek. Sebenarnya aslinya Yeni Anggreni, dipanggil sekarang ini jika menjadi panggilan yang tetap itu Yeni Cek Molek. Lulus nih dari S2 ya, jadi bisa jadi komunikasi nih. Alhamdulillah saya baru lulus pasca sarjana, mengambilnya komunikasi, tapi tesisnya berhubungan dengan kuliah Palembang orang PNP. Jadi harus ada passionnya ke situ, jadi biar apa yang kita tulis, apa yang kita analisa itu cocok gitu kan. Oke. Nah, sebenarnya saya ini baru pengusaha pempek. Kalau dibilang pengusaha, mungkin saya belum senior ya, karena saya baru kurang lebih hampir 5 tahun. Oh, beda. Kalau untuk dunia usaha itu masih baru, karena latar belakang saya itu lamanya mungkin sekitar 25 tahun di perbankan. Oh iya, jadi saya berpikir aslinya terjun ke dunia usaha mulai di 2015. Tapi yang proses yang mungkin nanti sejarah buat hidup saya itu pada waktu saya benar-benar keluar dari bank, keluar dari seorang miskin, itu keluar dari red zone dan keluar dari comfort zone ke red zone. Jadi benar-benar yang kondisi nyaman dengan jabatan yang alhamdulillah waktu itu saya menjabat sebagai pemimpin cabang sebuah bank ya, swasta di Palembang, dan dengan niat yang baik untuk usaha saya resign dari bank untuk bisnis di Cek Molek ini. Boleh tahu mungkin sejarah dari Cek Molek sendiri pertama kali ada di mana sampai kemudian berada di kafe yang mungkin sangat indah ini ya? Jadi kalau perjalanan usaha itu mungkin panjang kalau mau diceritakan. Mungkin kalau misalnya kita buat buku tuh banyak beberapa episode. Tapi perjalanan kita di awal di Cek Molek itu sebenarnya seorang pedagang, seorang pengusaha itu nggak langsung
hebat ya, nggak langsung, maksudnya itu yang dibayangkan itu tidak sesuai dengan yang kenyataan yang kita lakukan. Kenapa tidak sesuai? Kita kan bayangkan kalau seorang pengusaha itu enak, hidup enak gitu kan, beli banyak gitu kan, tapi merintisnya itu, nah, merintis usaha itu yang benar-benar kita harus fokus, terus harus tahan banting, konsisten. Tiga itu harus kita pegang dari diri kita sendiri. Jadi kita harus punya passion dulu. Cinta nggak kita dengan usaha ini? Apapun yang kita gelutin, yang penting awalnya tuh punya passion. Cinta nggak kita apa yang kita geluti ini? Kalau misalnya kita sudah punya passion, apapun kendala tetap kita jalani. Lalu bisa passionnya ke pempek itu gimana ceritanya? Saya kan asli orang Palembang ya. Nah, kita tahu gitu. Jadi awalnya saya asli orang Palembang, terus orang tua juga aslinya pedagang, tapi bukan pedagang pempek ya, aslinya pedagang. Jadi mungkin bakat dan proses berdagang itu sudah terbiasa di awalnya dengan suka makan pempek atau suka masak pempek? Dua-duanya. Saya suka makan dan berkeliling, jadi mungkin kita sudah punya taste, punya rasa dan juga kita praktekkan di rumah. Orang tua juga punya bakat untuk membuat pempek, jadilah gitu mulai bisnis. Oke, pempek Cek Mole ya. Pempek Cek Mole. Kira-kira apa nih Mbak Yeni? Cek Mole, Cek Yeni. Keunggulan Cek Mole ketimbang pempek-pempek yang lain, mungkin bisa disampaikan. Kalau keunggulan kita nggak bisa merasa hebat, pempek kita paling enak, pempek kita paling bagus, pempek kita paling the best lah di antara yang lain. Tergantung dari cara kita mempromosikan dan membrandingkan usaha kita, itu yang paling penting. Karena apa? Pempek itu semua rata-rata sama ya, tergantung dari siapa yang mengkonsumsi. Jadi kita nggak bisa mengklaim bahwa pempek kita paling terenak, tapi boleh kita membrandingkan, boleh. Tapi menuju ke arah situ, jadi ini buat kita, bisnis itu harus punya visi. Nah, bisnis itu harus punya visi. Jadi visi kita 5 tahun pertama ini mau kemana? Mau bisnis seperti apa? Benchmark kita itu siapa? Jadi waktu pertama kali Cek Mole mulai usaha, saya pengennya tidak seperti ini aja Cek Mole itu. Saya pengennya 5 tahun yang akan datang Cek Mole ini harus minimal sejajar lah dengan brand-brand yang lain. Itu senang banget. Nanti kita sambung lagi Cek Mole. Kita akan lanjut di segmen berikutnya. Terima kasih. Halo, ketemu lagi kita di sesi yang kedua, tetap di Dunia Kita Kece, masih bersama Bu Anita dan Cek Mole. Yeah. Oke. Sekarang saya mau tanya nih, apa sih kesibukan Mbak Yeni Cek Mole untuk selain sebagai owner pempek Cek Mole ini sendiri? Yeah. Jadi sebagai seorang pelaku usaha, saya memang fokus di pempek Cek Mole. Tetapi di luar usaha ini saya juga aktif di beberapa organisasi. Jadi ada organisasi, saya kebetulan menjabat sebagai ketua Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang. Terus juga aktif di Indonesia Marketing Asosiasi dan yang lain-lain gitu. Dan juga masuk dalam tim kajian untuk pempek, tim kajian yang terdiri dari pelaku usaha, terus akademisi, terus government sama media ya, sama komunitas, itu kita masuk dalam tim kajian untuk pempek ini masuk ke list UNESCO. Tapi sekarang di kondisi pandemi ini banyak waktu di asosiasi. Karena apa? Karena kondisi pandemi ini kan UKM maksudnya tuh memang benar-benar harus dibantu. Bagaimana kondisi usaha industri pempek di masa pandemi? Nah itu, jadi
UKM ini kan termasuk juga pempek. Jadi kondisi pandemi saat ini kita banyak sekali dibantu dengan stimulus dari pemerintah itu ya, antara lain membantu pelaku usaha pempek. Jadi bagaimana kita berkreatif, mempunyai kreativitas untuk mempertahankan usaha kita, jangan sampai di kondisi pandemi ini tutup gitu kan. Jadi strategi-strategi apa yang harus kita pertahankan, yang harus kita ubah untuk mempertahankan usaha kita. Itu sih, jadi ada beberapa kegiatan yang selalu kita ikutin setiap hari rata-rata di grup kita di aspek ini. Ada berapa anggota di aspek? Ada saat ini 150 anggota pelaku usaha pempek di tahun berdirinya itu kan 2018 ya. 2018. Jadi progres dari awal sekitar 50 sampai sekarang 150. Termasuk seluruh brand-brand pempek. Jadi itu tadi kan banyak yang berasumsi bahwa aspek ini hanya untuk pelaku usaha pempek besar. Nah, itu saya luruskan bahwa Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang ini siapapun bisa kita rangkul untuk masuk di wadah perkumpulan ini. Jadi baik itu skala kecil, rumahan yang masih startup gitu kan, ataupun pedagang yang sudah besar. Caranya gimana? Jadi nanti ada WA pengurus aspek, nanti bisa diisi link dan bisa langsung mendaftarkan diri untuk masuk ke aspek. Jadi nggak harus pedagang besar, semua kita rangkul. Jadi ada skala-skalanya. Kenapa perlu wadah? Kenapa perlu asosiasi? Karena disitulah nanti ada saling informasi, saling memberi manfaat satu sama lain. Oke. Jadi dari 150 anggota yang ada sekarang, ada nggak yang sudah ngelapor? Mbak Yeni, saya terkena dampak COVID-19 nih, mohon bantuannya kayak gimana dari aspek? Banyak sekali. Jadi dan juga kita, itu tadi gunanya asosiasi ya Mbak Nita ya, gunanya asosiasi untuk memfasilitasi antara bantuan yang diberikan sama pemerintah sama end user, sama yang penerima. Jadi kita kan data beberapa pedagang pempek yang berdampak COVID. Jadi banyak sekali bantuan-bantuan pemerintah, seperti kemarin ada bantuan dari Kementerian Pariwisata untuk bahan baku untuk makanan kan. Itu diberikan kepada pegawai kita, pegawai pelaku usaha pempek yang dirumahkan. Kan banyak sekali dirumahkan. Jadi rata-rata omset kita pada dagang pempek itu pada waktu pandemi itu terjun langsung sejak Maret sampai dengan sekarang di bulan 70% kurang lebih pada waktu pandemi ya. Tapi pada waktu new normal itu sudah mulai bangkit lagi gitu. Ya. Jadi kalau boleh tahu kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh para anggota aspek ini apa aja Mbak? Iya. Untuk kegiatan di Asosiasi Pempek itu kita pilah-pilah ya. Jadi setiap program yang ada kita pilah-pilah, apakah itu program edukasi atau program untuk membuat perizinan. Jadi semaksimal mungkin kita bantu untuk anggota ini membimbing yang belum ada perizinan, kita bimbing untuk mereka mengurus perizinan. Jadi banyak sekali kan sekarang ini yang dipermudah perizinan gratis gitu. Termasuk seperti yang baru-baru ini program kita adalah kerjasama dengan salah satu bank di Palembang untuk gratis proses halal. Oke. Jadi setelah aspek sejak tahun berapa Mbak ini? 2018. 2 tahun sekarang. 2 tahun. Tantangan yang paling berat yang pernah dirasakan Mbak ini ketika menjadi ketua aspek apa? Kalau tantangan sih menurut saya jangan dijadikan beban. Oke. Seneng terus berarti ya? Jangan dijadikan beban. Apapun tantangan, selama niat kita baik di asosiasi yang pertama, terus yang kedua niat kita jangan memanfaatkan asosiasi untuk menaikkan brand pribadi. Nah, jadi benar-benar bukan idealis ya, tapi benar-benar kita harus pilah mana yang benar-benar kita harus naikkan cek molek, mana yang aspek gitu, mana yang kepentingan untuk orang banyak. Jadi Bismillah kita harus pisahkan itu. Baik. Ya pemirsa, tadi menarik sekali pembicaraan kita dengan Mbak Eni mengenai aspek dan sekitarnya, dan tadi
juga disebutkan kalau ingin juga ikut tergabung dalam aspek, mungkin bisa langsung ke Cek Mole saja gitu ya. Bisa, boleh datang Karena ke... kalau mau cari-cari WA-nya tidak ketemu, atau ada Instagramnya? Ada, kita ada Instagram, Aspek Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang. Bisa DM di Instagram atau di Facebook. Oke. Ada. Nanti di DM saja, kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Halo, kembali lagi sekarang di segmen ketiga, tetap di dunia kita kece, masih bersama saya Anita dan Cek Mole. Ya, oke, di segmen ketiga ini kita akan mendengarkan mungkin pesan-pesan yang bisa disampaikan oleh Mbak Yeni, mungkin kepada para mahasiswa yang sekarang sedang menyaksikan Chandra di Muka TV, atau juga untuk pada masyarakat Palembang tentang kuliner pempek itu sendiri, atau tentang industri pempek, silahkan Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Nita. Jadi pempek ini kan kuliner khasnya Kota Palembang. Saat sekarang kita harus bangga dengan buatan kita sendiri, Benar. apalagi kondisi pandemi saat ini. Jadi kita harus bergotong royong, bekerja sama, membesarkan pempek Palembang ini. Jadi pempek Palembang ini bukan hanya kewajiban kita sebagai pelaku usaha untuk mempromosikan. Ini kewajiban kita bersama. Kalau pempek Palembang mau eksis, mau tetap bertahan, kita harus sama-sama mempromosikan dan mencintai produk kita sendiri. Jadi bangga buatan Indonesia. Karena juga itu termasuk budaya gitu ya. Yang itu yang pertama. Terus yang kedua, pempek Palembang ini kan termasuk dalam budaya, budaya tak benda ya, budaya benda. Jadi intangible heritage ya. Nah, jadi kalau pempek ini mau tetap bertahan, ada regenerasi untuk melestarikan kearifan lokal Palembang. Karena apa? Kalau hanya kami ini yang misalnya generasi tua gitu kan, yang hanya bisa bikin mau pempek dan hanya gitu ya. bisa membuat dan membuat pempek, bagaimana generasi selanjutnya? Jadi mohon dengan sangat melalui universitas, melalui komunitas dan lain-lain itu harus bekerja sama untuk melestarikan pempek ini agar dicintain sama anak-anak muda. Jangan sampai anak-anak muda minder. Sempat ada program itu belajar bareng bikin pempek. Iya, jadi kita Semoga dipertahankan. gitu ya. Jadi itu salah satu cara untuk mempertahankan, melestarikan kearifan lokal. Jadi sama-sama kita cintailah produk kita sendiri. Ada lagi mungkin? Cukup sih. Cukup. Ini kebetulan kan di sisi Chandra di Muka itu ada mata kuliah ya, namanya itu Communication Entrepreneur ya, Entrepreneur Communication. Jadi asik itu. Ya semacam kewirausahaan gitu ya, mungkin nanti kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pesan-pesan Mbak Yeni kepada para calon-calon pengusaha muda. Kan tadi di awal diceritakan bagaimana susahnya gitu ya, perjuangan menjadi seorang entrepreneur, nggak gampang. Pikirnya kita kan punya brand jualan laku gitu ya, ternyata mungkin ada pasang surutnya, mungkin juga ada persaingan dan lain sebagainya. Pesan-pesan untuk para pengusaha muda itu seperti apa? Jadi untuk pengusaha muda khususnya jangan malu, itu yang pertama. Jangan malu dengan namanya entrepreneur, karena apa? Itulah yang nanti kedepannya untuk masa depan adik-adik semua. Karena apa? Karena kita harus mencintai progresnya. Nggak mungkin langsung sukses, tidak mungkin. Semua itu tidak mungkin langsung sukses. Semua on proses. Tapi sangat dicintain, harus sayang, jangan terpaksa gitu, jangan terpaksa. Jadi antara misalnya berdua, yang satu hanya bermimpi, yang satu melaksanakan. Nanti 3 tahun, 5 tahun ke depan, itu yang bermimpi saja itu akan tetap seperti itu. Dengan yang berproses itu akan melalui kendala-kendala di jalan itu. Itu sebagai pengalaman untuk kita menjadi maju dan maju lagi. Jadi kunci sukses seorang Mbak Yeni dalam mengelola Cek Mole ataupun juga sebagai ketua aspek mungkin bisa dibagi kepada kita semua. Tekun ya. Tekun. Nah itu aja. Kita harus tekun, fokus, konsisten. Itu aja. Insya Allah
akan tetap lurus saja jalannya. Ya, mungkin bisa diinformasikan kalau teman-teman pengen juga ke Cek Molek di mana alamatnya? Iya, Mungkin juga jadi sosial medianya seperti boleh apa? bisa ke medsosnya IG Cek Molek, PMP Cek Molek Palembang, PMP Cek Molek. Dan juga kalau di Palembang kita kan pusat produksinya di Palembang karena Cek Molek kan banyak juga di kota lain Oh kan. gitu, oke. Jadi pusatnya di kota Palembang itu di Jalan Kapten Arif Fai nomor 63A, di sebelah persisnya di sebelah kantor pos Arif Fai. Jadi kalau ke Arif Fai ada kantor pos, sebelahnya itu PMP Cek Molek, silakan mampir langsung ke PMP Cek Molek Arif Fai atau ke IG Cek Molek atau ke Facebook Cek Molek, bisa langsung Oke. ke medsos. Bisa untuk dikirim-kirim keluar kota juga ya? Ya, itu sebenarnya sekarang fokus kita. Jadi persentase terbesar untuk Cek Molek ini pangsa pasarnya luar kota, Jawa dan Sumatera. Untuk sampai tahun 2020, 2021 mungkin kita merambah ke Bali Kalau dan Aspek sendiri, Instagramnya di mana Mbak Yen? Instagram Aspek Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang bisa dilihat di sana, aktif kita di IG dan di Facebook. Oke, itu tadi alamat yang bisa kalian semua kunjungi kalau penasaran ya, ingin ketemu langsung atau belajar langsung bersama Mbak Yeni Cek Molek. Nah, kita sudah berada di penghujung acara dan izinkan saya untuk menyerahkan bingkisan dari Chandra di Muka TV untuk Cek Molek. Iya, terima kasih. Kenang-kenangan. Oke, Terima kasih ya. ya, sama-sama. Oke, para pemirsa Chandra di Muka TV, khususnya di program Dunia Kita Kece, itu tadi wawancara saya bersama Mbak Yeni Anggraini MIKOM yang baru lulus tadi ya, selaku owner Cek Molek dan juga sebagai ketua Aspek Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang. Menarik sekali bagi teman-teman yang pengen berkunjung ke PMP Cek Molek sendiri, bisa langsung ke sini ya di Jalan Kapten Arif Fai di sebelah kantor pos. Itu saja mungkin dari kita, mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akan bertemu lagi di Dunia Kita Kece berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.